Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian koleksi. Di koleksi kita fokusnya pada menu bagian ini ya, peminjam ya. Langsung saja kita masuk ke koleksi. Sediakan dulu URL ke koleksi, di sini peminjam koleksi. Kemudian berarti saya langsung masuk ke sini, peminjam. Nah, di sini untuk codingan awalnya kan bisa copy aja dari buku yang peminjaman ini, ya peminjam, terus buat namanya koleksi.php. Paste, ini kita ganti jadi koleksi. Jadi alurnya koleksi itu adalah kita cuma ngimputin ke tabel koleksi pribadi ini. Ini saya ganti aja sama tabelnya ya, koleksi pribadi kebanyakan. Kita ganti jadi koleksi aja, nggak usah pakai pribadi. Nah, gini aja. Oh, bisa. Kita ulangin. Oh, udah ganti. Terus tadi, jadi untuk bagian koleksi itu nanti perintahnya kita dimulai dari bagian buku. Jadi di bagian buku sini, nah ini bagian buku ini add favorit. Diklik nanti dia akan menambah ke koleksi. Bisa kita kasih ini ya, apa namanya, notifikasi yes or no di bagian add favorite. Untuk codingannya saya copy dari on clicknya ini, terus masuk ke bagian peminjam buku. Nah, ini add to add favorite ini saya kasih on click ini karena yakin ingin memasukkan buku ini ke koleksi. Terus nanti dia URL-nya kayak gini. Nah, ini opsional ya. Kalian bisa proses di buku atau di koleksi. Ini saya proses di buku aja, di buku kayak gini. Terus kita ganti jadi add koleksi. Hanya besar, camel case. Add koleksi. Terus kita masuk ke bagian buku. Buku controller ya, controller buku. Terus kita copy aja dari punya ajukan ini. Maaf. Kita copy aja dari pinjam ini. Nah, kita jadi tadi namanya adalah add koleksi. Add koleksi. Nah, tadi ini ada buku ID-nya. Ini ada buku ID. Berarti di sini kita kasih namanya slash buku ID. Nah, langsung kita bahas. Jadi nanti awalnya gini. Perintah untuk inputnya langsung kayak gini. Nah, ini yang diinputin itu apa aja tadi? Koleksi itu cuma user ID sama buku ID. Berarti ya ini buku ID dari sini, dari getnya. Ini berarti buku ID. User ID ya dari yang login di session. Udah gitu aja. Terus insert ke koleksi. Berhasil menambah koleksi buku. Koleksi buku. Gini. Koleksi. Sekarang kita coba di ini add to favorite atau koleksi. Kita cek di database. Oke, ada ya. Nah, sekarang kita harus membuat apa namanya itu notifikasi bahwasanya kalau kita sudah menambahkan di koleksi berarti nanti ada notif Anda sudah menambahkan daftar buku ke koleksi. Jadi tidak perlu input ulang. Nah, caranya kurang lebih sama, kita buat cek seperti ini.
Jadi dicek, ceknya dari tabel koleksi buku ID. Ini berarti buku ID sama ini berarti nih, buku ID. Terus ini user data. Jadi sebelum dia input, cek dulu ada nggak data berdasarkan bukunya, berdasarkan buku sama usernya. Kalau dia 0, berarti nanti dia bisa ngimputin. Kalau dia ceknya itu 0 seperti ini, nanti dia bisa nginput perintah ini. Jika tidak, else, berarti dia sudah, Anda sudah menambahkan koleksi buku Anda sudah sebelumnya. Nah, kita coba ya. Tadi kita nambahin apa tadi? Buku ID 1 itu ID-nya si apa ini? Philosophy Trust. Kita coba di ini. Nah, nggak bisa. Kalau yang rasa, oke, bisa 2 kali lagi. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita tampilkan ke koleksi sini, di koleksi kita buka bagian controller koleksi. Ini pinjamnya nggak perlu sih, ini pinjam nggak perlu, ajukan nggak perlu, saya cuma butuh indeksnya ini aja. Ini berarti halaman koleksi buku. Nah, ini tampilnya kita tambahkan perintah. Ini kategori nggak perlu ya, karena nggak ada kategori yang ditampilkan. Kita tambahkan perintah where. Where-nya itu sesuai dengan ini. Jadi tampilkan iya, kan gini, kita skip dulu, saya terangkan ulang. Tampilkan dari tabel koleksi, kemudian order by-nya itu berdasarkan kita nanti aja ini. Kemudian kita koleksi ini kan nyambung sama ini ya. Jadi kalau kita cuma select bintang from koleksi, ya dia hanya tampil gini tok, bukunya ID, nggak ada namanya, nggak ada judulnya, nggak ada penerbitnya. Maka dari itu koleksi ini kita gabungkan dengan tabel buku. Nah, jadi join ke tabel buku yang digabungkan berdasarkan buku ID. Nah, seperti ini. Nah, terus yang ditampilkan itu berdasarkan ininya tadi, user ID-nya. Tak bikin kayak gini aja ya, biar kelihatan keren. Ini kita kasih A titik ya, atau B titik. Nah, kayak gini. Ntar kok ini error? Oh, ini nggak pakai left. Nah, terus tampung ke dalam variabel buku. Apa ini masih error ini? Oh iya, bener kayak gini. Oh, ini ada. Nah, tampilkan ke dalam ini peminjam koleksi. Berarti kita buat view koleksi. Kita buat dari buku. Kemudian ini ada namanya koleksi. Mana view-nya? Isi.php. Kita coba apakah tampil. Nah, ini kan nggak ada nama kategori, karena nama kategori kan dia didapat dari join tabel kategori. Maka dari itu di bagian sini ini kita join lagi, join
Jadi buku ini kita joinkan ke kategori C, kategori alias C, kemudian C itu sebagai kategori, B sebagai buku. Terus ini kategori ID. Nah, kayak gini. Terus ini biar ada kayak gini aja, pinjam. Ini nanti kita bisa minjam lewat koleksi juga bisa. Nah, add to favorite ini kita ganti jadi hapus. Jadi kita buka koleksi, kita ganti jadi hapus. Terus ini masuk ke koleksi, ini hapus. Kita cek, mending hapus untuk nggak usah pakai favorit. Nah, hapus, bener ya, koleksi hapus. Nah, fungsinya kita bisa copy dari tempatnya buku ini. Mana yang hapus itu ya, yang ada hapus mana yang delete? Yang ada delete itu buku sih, buku. Nah, ini hapus, mana hapus? Ini. Copy, kita paste di sini. Nah, ini kita tambahkan. Jadi yang ketika kita mau menghapus koleksi dari tabel, nah yang dihapus itu satu berdasarkan bukunya apa, user ID punya siapa. Berarti where-nya ini kita kasih dua kondisi. Ini buku ID, ini user ID. Ini dia didapat dari yang login, berarti bisa copy dari sini. Nah, ini. Nah, kayak gini. Ini dapat ke koleksi. Terus dihapus. Ini berarti peminjam / koleksi. Sekarang kita coba. Hapus. Hilang, kita tambahkan add to favorite, tambahkan koleksi, ini dihapus. Oke, selesai untuk koleksi, hanya sebatas itu aja. Selanjutnya nanti kita bahas terakhir itu ulasan ya.